إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayo ikhwan rahimani warahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmatnya kita bisa kembali melanjutkan ta'lim kita dalam membaca kitab tauhid. Kita masih bahas tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, 4 perkara. Nabi SAW ceritakan 4 perkara, yaitu apa? Yang pertama, Allahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Itu telah kita bahas, ya. Kemudian yang kedua, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang berbuat bid'ah atau orang yang melindungi ahlul bid'ah. La'anallah man ghayyara manaral ardh. Manaral ardh. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda tanah. Baik, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, ya, yakni abahu wa ummahu. Yang dimaksud adalah bapaknya dan ibunya. Dua orang tua maksudnya bapaknya dan ibunya. Baik, wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, minal kabairi sat'u rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang melaknat kedua orang tuanya atau mencela kedua orang tuanya. Qalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa hal yastur rajul walidayhi. Apakah ada seseorang melaknat kedua orang tuanya? Qala na'am. Maka Nabi SAW menjawab, iya. Yasubbu aba rajuli wa yasubbu abahu. Dia melaknat bapak orang lain, maka orang lain ini melaknat bapaknya. Wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Dia melaknat
ibu orang lain melaknat ibu kita. Ya. Jadi ini tidak secara langsung, tapi menjadi sebab orang lain melaknat orang tua kita. Ketika kita melaknat orang tua orang lain akan membalas, melaknat orang tua kita. Itulah salah satu bentuk dari mencela kedua orang tua secara tidak langsung. Bahkan ada ya secara langsung juga ada ya, orang yang durhaka ya, anak yang durhaka mencaci orang tuanya. Nah, contohnya juga ada ya, kisahnya ya, kisah awal Sarah ya, paling kundang ya. Ya tapi itu cuma ya, kita nggak bisa contoh itu ya. Tapi apa? Itu sebagai tanda. Bahkan kita lihat ya, hari ini anak-anak itu berbicara dengan orang tuanya ya kasar, ya, tidak punya adab. Ya. Qauluhu la'anallah man awa muhdisan. Selanjutnya ya, lafaz berikutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melindungi muhdisan. Muhdisan ini akan dijelaskan. Ay mana'ahu min ayyukhadhu minhul haqq, yaitu dia menghalangi orang lain ya untuk mengambil haknya dari orang tersebut. Ya, dihalangi oleh antum, oleh kita. Alladzi wajaba alaihi, yang dia berhak atas apa? Diambil haknya tadi. Wa awa, jelaskan di sini secara bahasa bi fathil hamzah wa mamdudah ay dhamma ilahi wa hamma. Baik, awa bisa dibaca dengan fathah, awa hamzanya ya. Hamzanya dibaca dengan fathah, awa. Baik. Kemudian juga bisa dibaca dengan dhammah, uwiya. Ya, dibaca uwiya. Kalau uwiya dimajhulkan secara bahasa ya. Kalau awa ma'luf, mabni ma'luf. Mananya adalah melindungi. Ya, mananya adalah melindungi. Qala Abu Sa'adat, kata Sa'adat, uwiyat ilal manzil, dilindungi ke rumahnya. Ya, jadi berlindung di rumahnya, dijaga di rumahnya, biar orang tidak tahu di mana orangnya, disuntukkan, ya, disembunyikan di rumahnya. Ya, atau tidak dikasih tahu rumahnya. Di mana rumahnya enggak tahu. Wa uwiyat ghairi, ya disembunyikan, dijaga, dilindungi dari orang lain. Wa uwiyatu, dan dilindungi. Wa ankara ba'dhum al-maksuru am-ta'adi. Sebagian yang lain, ya para ulama yang lain, ini masih pembahasan bahasa, ya mengingkari dimaksudkan muta'adi awal, ya dibaca muta'adi. Muta'adi itu butuh maf'ul bih, ya. Jadi sebagiannya membenarkan kalau di mabni majhulkan. Paham ini? Ya. Ya sudah belajar bahasa insyaallah paham ya. Baik. Jadi bisa dibaca, intinya bisa dibaca majhul, mabni majhul, bisa dibaca mabni ma'luf. Awal mabni ma'luf, kalau uya mabni majhul. Wa amma muhdisan qala Abu Sa'adat, adapun lafaz muhdisan berkata Abu Sa'adat, yurwa bi kasri dal, diriwayatkan dengan cara bacanya dalnya di kasrah, muhdisan, ya. Baik, wa fathah, juga ada yang diriwayatkan di fathah, muhdasan. Bisa muhdisan, bisa muhdasan. Ya namanya Arab gundul ya, enggak ada di sini. Enggak ada harakatnya. Jadi bisa bermakna dua-duanya, ya. Baik.
alal fa'il wal maf'ul. Jadi baca isim fa'il bisa dibaca isim maf'ul. Kalau di kasrah dalnya isim fa'il, kalau di fathah isim maf'ul. Wa makna kasri, dan makna kalau dalnya itu di kasrah yaitu man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khotmi. Maknanya adalah orang yang menolong penjahat, orang yang melindungi, menjaga penjahat dari musuhnya. Musuhnya siapa penjahat? Musuh penjahat orang baik berarti ya. Musuhnya polisi misalnya. Ya, dilindungi dari polisi, dari hukum. Biasanya siapa ya? Yang melindungi penjahat. Bahkan yang tadinya benar-benar terbukti penjahat bisa jadi nggak bersalah. Bahkan bisa jadi yang menuntut jadi bersalah. Siapa? Pengacara. Melindungi yang bayar. Ya. Hati-hati, ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hala bainahu wa baina ayyuk tasminhu, dan menghalangi antara dia dan antara untuk dikisos, ya, sudah berhak untuk dikisos, dilindungi agar tidak dikisos atau yang lainnya, ya. Itu yang bermakna dalnya di kasrah. Kemudian wabil fathi, makna kalau di fathah, jadi muhdasan, awal muhdasan. Wal amrul mubtada nafsuhu, itu adalah perkara yang diada-adakan dirinya, artinya yang bid'ahnya, ya, bukan orangnya, ya. Kalau orangnya masuk tadi termasuk muhdas, termasuk muhdis, orang yang berbuat bid'ah, itu tadi termasuk yang melindungi orang yang melindungi kejahatan. Ini yang dilindungi adalah perbuatan bid'ahnya, bukan orangnya, ya, tapi perbuatan bid'ahnya dilindungi. Jadi termasuk melindungi ahlul bid'ah atau melindungi kebid'ahan, gitu ya. Ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk orang yang jahat, ya, orang yang berbuat kriminal. Wa yakunu ma'nal iwa'i fihi ridha bihi wa sabru alaihi, dan termasuk makna melindungi adalah ridha dengannya dan sabar darinya. Ridha terhadap kebid'ahan, ya, sabar terhadap kebid'ahan, termasuk apa? Ya, melindungi kebid'ahan. Fa innahu idza radiya bil bid'ah wa qara fa'ilaha wa lam yunkiru alaihi faqad awahu. Maka sesungguhnya apabila dia ridha terhadap kebid'ahan, dia menyetujui orang-orang yang melakukannya dan tidak mengingkarinya, maka sungguh dia telah melindunginya. Ya, kita paling minimal apa? Mengingkari. Ya, agar kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa iyadillah. Qala Ibnu Qayyim ta'ala, berkata Imam Ibnu Qayyim Muhammad ta'ala, hadhihi al-kabiratu takhtalifu maratibuha biikhtilafi maratibil hadas fi nafsihi, wa kullama kana al-hadasu fi nafsihi akbar kanat al-kabiratu a'zama. Ini adalah dosa-dosa besar, ya. Tadi dosa-dosa besar, tadi pertama, yang kedua, yang ketiga, atau dalam masalah yang ketiga tadi, masalah melindungi ahli bidah, dosa-dosa besar. Dan berbeda-beda sesuai dengan tingkatan-tingkatannya, berbeda dengan tingkatan-tingkatan
al-hadas, kejadiannya atau hal yang barunya, kebid'ahannya bertingkat-tingkat. Ya. Maka tatkala kebid'ahan itu adalah besar, maka dosanya akan lebih besar. Semua dosa ya bertingkat-tingkat. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Ya. Syirik pun bertingkat-tingkat. Kebid'ahan pun termasuk sesuatu yang bertingkat-tingkat. Maka dosanya juga bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Kalau kebid'ahannya besar, ya maka dosanya besar. Baik. Kita lanjutkan lafaz berikutnya. Qauluhu wa la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang merubah tanda-tanda jalan, tanda-tanda tanah. Bi fathi mim wa alamatul hududiha, dengan memfathah mim, minar, berarti minaral ard, ya, minaral ardi. Maknanya adalah tanda-tanda batas-batas, ya, tanda batas-batas. Qala Abu Sa'adat fi nihayah fi madatin nafhum, berkata Abu Sa'adat di dalam kitabnya An-Nihayah di dalam pembahasan nahum, ya, atau nukhum. Beliau mengatakan mal'unun man ghayyara tukhumal ardi ay ma'alimiha wa hududaha. Dilaknat orang yang merubah batas-batas tanah, yaitu tanda-tanda dan batas-batasnya. Wa haddaha takhama, dan batasannya adalah nahum, ya sama aja. Nahum itu batasan atau pagar gitu ya. Pagar, tanda untuk batas jalan. Kila dikatakan arada hududal haram khassa. Ada yang mengatakan yang dimaksud adalah batas yang yang dilarang, batas larangan secara khusus. Wakila huwa amun fi jami'il ard, dan dikatakan adalah umum di semua bumi, di semua tanah. Ya, ada yang khusus, ada yang umum. Wa aradal ma'alimu allati yuhtada biha fi thariq, dan yang dimaksud dengan ma'alim yaitu tanda-tanda adalah yang menunjukkan dengan tanda-tanda tersebut di jalan. Ya, ini bisa disebut apa? Kalau kita rambu-rambu jalan, ya, kan ada belok kiri, belok kanan, ya, turun, naik, apalagi ke kanan Palembang, ke kiri Bakau, diganti, dipindah. Nah, ini orang yang nggak tahu ditulis Palembang ke sana, sampai Palembang, sampai Bakau, menyesatkan. Maka apa? Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, atau yang lain-lain. Itu ya. Jadi tanda jalan, rambu-rambu jalan dirubah atau dibuang. Ya. Wakila, dan ada yang mengatakan maknanya adalah wa ayyadkhula rajul fi milki ghairihi fa yaqtati'uhu dhulman. Ada yang mengatakan seseorang memasukkan milik orang lain ke miliknya, dipotong secara zalim. Ini batas tanah, ya, tanah itu dengan tanah tetangga, batasnya dirubah, digeser, jadi punya antum lebih lebar, ya. Orangnya nggak ada jauh. Kemudian batasnya cuma tanaman biasanya, ya. Nah, tanamannya dicabut, dipindah, dan selesai. Ya, atau patok, ya, patoknya
dipindah, digeser. Ya, itu maksudnya ya. Yang kedua ya, makna yang kedua. Jadi bisa dua-duanya ya. Qala, dia mengatakan wa yurwa tukhum atau takhum di fatita di batahnya takhumun alal afrad wajabhu tukhum. Ya, dalam riwayat lain jadi di mana takhum atau maknanya ada lafaz secara jamak juga tukhum bi fatita wal kha ya dan kha. Saya ucapkan tadi siapa? Abu Sa'adat. Intinya adalah ada dua makna di sini ya. Bisa rambu-rambu jalan, bisa batas-batas tanah kita dengan tetangga dirubah, ya, digeser atau dibuang. Tajiruha, merubahnya, ayat dimaha atau yu'akhirha, dimajukan atau dimundurkan. Fayaqulu hadza min dhulbil ardi, ini termasuk kezaliman terhadap tanah. Alladzi qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam masalah ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan man dzalama sibran minal ardi tuwiquhu yaumal qiyamah min sab'i amadin. Barang siapa yang mendolimi satu jengkal tanah, ya, dimajukan, ya, agar apa? Tanahnya menjadi lebar, maka dikalungkan nanti dia di yaumil qiyamah tanah tersebut dengan 7 lapis bumi, ya, dikalungkan, ditambah 7 lapis bumi. Ya, hati-hati dalam hal ini, ya, pendingalan, ya, pendingalan paling cuma berapa mahal ya saya namanya. Baik. Jadi itu bentuknya ya. Ini termasuk bentuk kezaliman, yaitu merubah batas jalan, batas tanah, ya, batas tanah, atau yang tadi yang pertama yaitu merubah rambu-rambu jalan. Wa fi jawazu lahni ahli dzulmi min ghairi fadhi. Di dalam pembahasan ini, ya, para ulama menjelaskan bolehnya melaknat orang yang berbuat zalim min ghairi ta'yin, tanpa mentakyid, tanpa menentukan si fulan, tanpa ditunjuk si fulan. Nah, ini jelas boleh yang seperti ini. Seperti perbuatan manla'ana, ya, la'anat Allah melaknat orang yang demikian, ya, itu sesuatu yang boleh. Dan ini bentuknya umum, tidak ditunjukkan, tidak boleh kita Allah melaknat si fulan, ya, disebutkan namanya, nggak boleh. Tapi bolehnya kan secara umum. Allah melaknat ahli bidah, Allah melaknat orang yang menipu, misalnya, orang yang korupsi, ya, itu orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang zalim, tanpa disebutkan nama orangnya, ya. Jadi secara umum, ya, hukumnya boleh. Amma la'nul fasiqi al-mu'ayyin wa fihi qaulan. Adapun melaknat orang fasik secara tertentu, ya, muayyan, ditentukan orangnya, disebutkan namanya, ya. Di sini ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya annahu jaizun, ya, bahwasanya boleh. Ikhtarahu Ibnu Jauzi wa ghairuhu. Dipilih pendapat ini oleh Ibnu Jauzi dan yang lainnya. Wasani, dan pendapat yang kedua la yajuzu. Ya, pendapat yang kedua tidak boleh. Ikhtarahu
dipilih pendapat ini oleh Abu Bakar Abdul Aziz wa Syekhul Islam, dipilih oleh Abu Bakar Abdul Aziz dan juga Syekhul Islam. Adapun tertentu di situ para ulama juga yang membolehkan memberikan syarat-syarat, ya. Misalnya fasik yang sudah dohir, ya, yang sudah mujahir, orang yang terang-terangan, ya, orang yang berbuat fasik terang-terangan, minum koper terang-terangan, ya, apalagi yang terang-terangan biasanya nodong, ya, nodong, ya, apalagi kalau yang terang-terangan di jalan, ya, kalau mencuri kan sembunyi-sembunyi, ya. Kalau terang-terangan bukan sembunyi, bukan mencuri, merampok, ya, yang merampok termasuknya terang-terangan, ya, disotroni, ya, rumahnya diambil terang-terangan, ya. Kalau mencuri sembunyi-sembunyi. Jadi ada beberapa hal di sini yang fasik, orang yang fasik yang nampak kefasikannya, mendohirkan kefasikannya, maka diperbolehkan, ya, simpulan laknat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau didaukan semoga Allah melaknat si fulan, ya. Adapun kalau sembunyi-sembunyi, ya, belum bisa dilaknat secara terang-terangan, secara muayyan, ya, secara ditentukan. Intinya adalah yang sudah sepakat di sini adalah boleh melaknat secara umum, ya, termasuk kesyirikan, kebid'ahan, yang kita dosa besar, ya, itu boleh secara umum tanpa ditentukan, disebutkan orangnya. Orang yang berbuat demikian, ya, kebid'ahan, kesyirikan, berkorban kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, minta kepada kuburan, itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai kita pembahasan tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada 4 hal yang isinya adalah Allah melaknat orang-orang yang disebutkan pada hadis tersebut, yang dengannya kita hendaknya berhati-hati mengambil pelajaran agar kita terjauh dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kemarin juga dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan laknat. Laknat itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orangnya tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saja kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la